Jemaat yang diberkati Tuhan, di Minggu Paskah ini, umat Tuhan yang bersukacita, marilah kita menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah persekutuan ini. Jemaat, marilah menghadap Tuhan. Kita akan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 188, baitnya yang pertama, Kristus bangkit, soraklah. Kristus bangkit, soraklah, haleluya. Bumi surga bergema, haleluya. Berbalasan bersyukur, haleluya. Muliakan Tuhanku, haleluya. Jemaat yang terkasih, marilah kita tabiskan ibadah Paskah pada pagi hari ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nas pembimbing diambil dari Injil Yohanes pasal 11 ayat 25 yang berbunyi, jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Terimalah salam rasuli. Kristus Tuhan, Kristus sudah bangkit. Kristus Tuhan, Kristus sudah bangkit. Ia memberkati saudara. Kristus sudah bangkit. Ia memberkati saudara. Jemaat yang diberkati Tuhan, di dalam sukacita Paskah ini, marilah kita mengingat akan kesalahan dan kelalaian kita sendiri, lalu membawa pengakuan pribadi kepada Tuhan. Allah Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, Engkau yang menciptakan kami dan mengenal keberadaan kami. Engkaulah Juru Selamat dunia yang mengasihi kami. Saat kami merayakan kemenangan Kristus yang bangkit, kami teringat salah dan dosa kami, serta mengaku. Ya, ada banyak duka cita yang mendalam dan kehancuran impian. Ketika hati dan pikiran kami hanya dipenuhi tentang diri sendiri. Ada karsa dan karya yang gagal menjadi akhir dari segalanya.
karena kami tidak mengakui bahwa kubur Yesus kosong. Ya Allah, harusnya kami tetap sedia dan mengaku. Sekarang kami tahu bahwa kubur kosong itu menyerukan kemenangan Yesus atas dosa dan kematian, dan pengharapan hidup yang kami miliki hanya ada di dalam Dia. Biarlah kami setia mengaku. Ya Tuhan, dengarlah doa-doa pribadi, bahkan sesama kami yang telah menyesali kesalahan masing-masing di hadapan-Mu. Berkenanlah atas permohonan ini dalam rahmat dan damai sejahtera-Mu. Ya Yesus sumber hidup. Amin. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis di dalam kitab Roma pasal 10 ayat 9 hingga 10 yang mengatakan, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Dan berdasarkan firman Tuhan itu, maka sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa itu telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Kasih dari Tuhanku membuatku berteduh, ku rindukan kasih-Nya, kasih besar. Yesus jadi manusia, pikul dosa dunia, sukacitanya nyatalah kasih besar, kasih besar, kasih besar, kasih Tuhan ajaib dan besar, kasih besar. Kini marilah kita mendengarkan perintah hidup baru yang tertulis di dalam kitab Kolose pasal pertama ayat 20 hingga 23 yang menyatakan, dan oleh Dialah
Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga. Sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Demikianlah perintah hidup baru. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Tuhan Yesus sungguh sayang padaku, aku juga sayang padanya. Tuhan Yesus selalu jaga diriku, aku aman di lindungannya. Ia mengajarkanku menyenangkan hatinya dengan tingkah yang benar, tutur kata yang lembut. Ia mengajarkanku taat pada firman-Nya agar aku memuliakan nama-Nya. Bagaimana ku kan bernyanyi tentang kasih cintamu. Dapatkah ku rangkai puisi tentang pengorbananmu. Yang pedih menggantikan mahkota kemuliaan-Mu, Tuhan. Karena diriku yang berdosa, nyawa Kau serahkan. Kau balut luka di hatiku dengan kasih yang tulus. Dosa yang merasuk Kau basuh dengan darah-Mu kudus. Entah berapa kali aku berkhianat padamu, Tuhan. Mengapa setia-Mu ya Tuhan tetap kepadaku. Sungguh ku tak mampu memahami kasih dan setia-Mu ya Tuhan. Bagiku yang hina ini Kau rela berkorban. Dapatkah ku sanggup membalas kasih dan setia-Mu, Tuhan. Sebagaimana adanya aku berserah padamu.
dengan darah-Mu kudus. Entah berapa kali daku berkhianat padamu, ya Tuhan. Mengapa setiamu ya Tuhan tetap kepadaku? Sungguh tak sanggup membalas kasih dan setiamu, Tuhan. Bagiku yang hina ini, Kau rela berkorban. Dapatkah ku sanggup membalas kasih dan setiamu, ya Tuhan. Sebagaimana adanya daku, ku berserah padamu. Sebagaimana adanya daku, ku berserah padamu. Baiklah Bapak Ibu, kini kita akan masuk dalam pemberitaan firman. Kita bersatu dalam doa untuk memohon bimbingan Roh Kudus. Ya Bapa, di dalam kegelapan yang pada saat ini menyelimuti kami mohon kuasa Roh Kudus memampukan kami mengerti, memahami bagaimana berita sukacita Paskah, berita kebangkitan Kristus Yesus yang telah menyelamatkan kami dari maut dan kegelapan hidup, bisa menguatkan kami. Berfirmanlah Tuhan, karena kami umat-Mu ini telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam Kristus Yesus, kami peralaskan doa ini. Amin. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Pembacaan Alkitab terambil dari Markus 16 ayat 1 sampai 8 yang menyatakan kebangkitan Yesus. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar dan pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur?" Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu." Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu,
sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Puji-pujian, ada syukur dan kemuliaan, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, sampai kekal dan abadi. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Pada pagi hari ini kita mau kembali mendengarkan berita sukacita Paskah. Dan Bapak Ibu, kalau kita berusaha untuk membandingkan cerita Paskah ini, baik kita baca dalam Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, mungkin kita akan menjumpai perbedaan-perbedaan yang ada. Contohnya di ayat pertama di sini tertulis, setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Jadi di hari itu mereka mau berikan yang terbaik kepada Tuhan Yesus. Namun di sini disampaikan ada 3 nama, Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus serta Salome. Tapi kalau Bapak Ibu baca di dalam Injil Matius akan jumpai hanya nama Maria Magdalena dan Maria yang lain. Dan kalau Bapak Ibu Saudara baca di dalam Injil Lukas akan dijumpai nama Maria dari Magdala, Maria ibu Yakobus, Yohana, dan perempuan yang lain. Kalau di dalam Injil Yohanes hanya 1 nama, Maria Magdalena. Nah Bapak Ibu Saudara, sebetulnya ini menggambaran bagaimana tiap Injil ini walaupun sepertinya berbeda, tapi mereka berusaha untuk saling memperlengkapi. Sama seperti halnya kalau sekarang saya menyampaikan firman, saya yakin dari 100 orang yang mendengarkan firman ini pasti punya 100 perspektif, 100 penafsiran. Dan seandainya Bapak Ibu Saudara mencatat, pasti ada 100 catatan yang berbeda. Tapi kalau kita kumpulkan, semuanya berusaha untuk saling memperlengkapi. Nah, esensi yang kita mau catat di dalam renungan ini tentang bagaimana persamaannya. Persamaannya merupakan esensi, yaitu bahwa Kristus Yesus, dia mati di hari Jumat, yang kita rayakan sebagai hari Jumat Agung. Kita rayakan di hari Jumat Agung kemarin, kita kenal sebagai hari Good Friday. Kemudian tubuh Tuhan Yesus dikuburkan di makam keluarga dari Yusuf dari Arimatea. Dan di hari Minggu, wanita-wanita pengikut Yesus berkunjung ke kuburan. Dan wanita-wanita ini yang menjadi saksi dari perkara yang besar. Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, perempuan-perempuan ini rata-rata mereka datang menemukan batu penutup lubang kubur ini sudah terguling. Dan mereka tidak menjumpai tubuh Yesus Kristus. Dan ada gambaran bagaimana malaikat juga mewartakan berita kebangkitan itu, termasuk dalam bacaan kita pada saat ini. Nah yang kita mau catat pertama di sini gambaran bahwa saksi pertama dari peristiwa kebangkitan ini adalah para perempuan. Nah Bapak Ibu Saudara, di dalam tradisi orang-orang Israel atau orang-orang Yahudi di zaman Tuhan Yesus, wanita ini istilahnya tidak termasuk hitungan karena mereka punya budaya patriarkal. Bahkan juga di dalam dunia pengadilan, seorang wanita atau perempuan tidak boleh berperan. Di dalam adat Yahudi, adat istiadat Yahudi, seorang perempuan bahkan tidak boleh memberi kesaksian dalam pengadilan. Kenapa? Karena mereka punya pemahaman kesaksian perempuan itu pasti bohong, pasti dusta. Itu sebabnya masyarakat Yahudi pada saat itu tidak bisa menerima seorang perempuan untuk menjadi saksi. Tetapi dalam peristiwa Paskah terjadi sesuatu yang berbeda, sesuatu yang melawan arus. Di tengah-tengah budaya masyarakat tidak mau menerima wanita sebagai saksi, justru wanita atau perempuan yang dijadikan saksi untuk suatu perkara yang besar. Bacaan kita menggambarkan bahwa orang-orang pertama yang menerima kabar Tuhan Yesus bangkit adalah beberapa perempuan.
Wanita lah yang menjadi saksi pertama dari peristiwa kebangkitan ini. Itu sebabnya kita baca 4 Injil, di situ disebut nama Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, Salome, ya, atau Maria dari Magdala, Yohana, Maria ibu Yakobus. Walaupun daftar nama itu sedikit berbeda, namun esensinya bahwa saksinya semuanya adalah wanita, perempuan. Ya, ini jadi catatan penting buat kita Bapak Ibu, khususnya untuk keluarga besar Jumat Penabur ini ya. Di tengah-tengah situasi kondisi pada saat ini, bagaimana Bapak Ibu secara khusus, ibu-ibu nih ya, kaum perempuan wanita bisa menjadi saksi yang menyampaikan berita kebenaran seperti para wanita ini. Jangan sampai justru dalam situasi kondisi pandemik yang sedang merajalela pada saat ini, justru kita menjadi saksi untuk hal yang tidak benar. Karena saya mencatat kemarin ada berita-berita tentang hal yang tidak benar, bahkan berita hoax berkait dengan pandemik ini begitu. Nah, bagaimana kita bisa mengerti, memahami itu? Catatan pertama, jangan sampai kita menyampaikan berita yang tidak benar. Dan kemudian Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, di situ di ayat yang ketiga, ketika mereka berkata, siapa yang menggulingkan batu? Kemudian mereka melihat di ayat yang kelima, ada seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka terkejut, pemuda itu berkata, jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Kemudian disampaikan, ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya. Catatan yang berikutnya adalah bagaimana di sini pemuda yang bisa kita interpretasikan, kita tafsirkan sebagai malaikat ini mau menyampaikan bahwa Yesus bangkit dan perempuan punya tugas untuk menyampaikan berita itu. Berita kebenaran itu. Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, catatan untuk kita tentang bagaimana kita pada saat ini dalam berita sukacita Paskah ini kita mengerti, memahami berita kebangkitan itu. Kita menyampaikan berita kebenaran itu. Kristus Yesus sudah bangkit. Dan berita kebangkitan ini betul-betul seharusnya menjadi catatan untuk kita dalam kehidupan kita. Sejauh mana kita meyakini bahwa Kristus Yesus sudah bangkit. Siapa sih yang kita sembah? Apakah betul-betul Tuhan atau sekedar catatan informasi tentang Tuhan? Kalau kita percaya bahwa dia Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi dia. Dia bisa bangkit. Bahkan kalau kita bicara, setan pun tahu, setan pun gemetar akan kuasa Tuhan. Sejauh mana kita meyakini itu? Dalam arti Bapak Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, kitab Injil menggambarkan bahwa Paskah adalah esensi dari berita sukacita itu. Paskah adalah kegembiraan, sukacita, damai, sejahtera yang besar. Karena Paskah menggambarkan bahwa kegelapan, kemalangan, kematian akibat dosa telah diganti oleh kuasa dan kasih Allah yang menjadi terang, kemenangan dan kehidupan. Itu berarti dalam merayakan Paskah bagaimana kita mengaku percaya akan dahsyatnya kuasa Tuhan. Betul-betul meyakini kuasa Tuhan. Merayakan Paskah itu berarti kita mau hidup dalam kebenaran Allah dan memberitakan kebenaran itu. Ingat, kitab Injil ditulis bukan karena kisah kelahiran Yesus atau disalibnya dia, tetapi karena kebangkitan dia. Bahkan tradisi gereja perdana, Paskah adalah pusat perayaannya. Sekarang tinggal bicara mengenai kita gereja masa kini. Sejauh mana kita merayakannya? Mari kita merayakan Paskah dengan penuh sukacita. Karena kegelapan seberat apapun, walau ada kegelapan karena pandemi yang pada saat ini sedang merajalela, Tuhan punya kuasa. Percayalah, dia punya kuasa untuk itu. Kuasa dia jauh lebih besar dari kuasa apapun di dunia ini. Imani, amini itu. Tuhan Yesus memberkati. Amin.
anak Allah turun ke dunia mengasihi, mengampuni dan menebus seluruh hidup. Kubur yang kosong bukti kebangkitannya. Ku tak cemas akan hari esok. Khawatir pun hilang lenyap. Sekarang hidupku makin bernafas, karena Yesus hidup, aku pun hidup. Jemaat terkasih, marilah kita berdiri bersama-sama dengan semua orang percaya segala waktu dan tempat. Kita akan mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing orang akan berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan aman, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dan hidup yang kekal. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Kita bersatu dalam doa. Kembali puji syukur kami haturkan kehadirat-Mu Bapa untuk kasih-Mu, untuk anugerah-Mu, juga berita sukacita Paskah yang boleh kami baca, dengar, renungkan pada saat ini. Kami bisa kembali memahami bahwa Kristus Yesus bukan hanya Dia mati di atas kayu salib, tapi Dia bangkit setelah Dia kalahkan belenggu maut. Dan di dalam diri Kristus Yesus ada keselamatan kehidupan kekal abadi. Dia telah kalahkan kegelapan, kematian. Karena itu Bapa, mampukan kami mengimani, mengamini akan karya penebusannya itu, akan karya keselamatannya, akan berita sukacita Paskah ini, dengan kami juga siap menyampaikan berita kebenaran itu dimanapun kami berada, memberi kekuatan kepada orang-orang yang pada saat ini sedang dibelenggu ketakutan, kekhawatiran karena kegelapan yang meliputi bumi ini, dikarenakan karena pandemi yang datang menghampiri. Mampukan kami menguatkan sesama kami, bahkan saudara kami yang pada saat ini sedang terbaring sakit dan lemah, di rumah ataupun di rumah sakit, atau mereka yang pada saat ini sedang terisolasi, karantina karena pandemi ini. Mampukan mereka mengerti Bapa, bahwa Kristus Yesus telah melepaskan kami dari kegelapan, dari maut, sehingga ketika maut datang menjemput sekalipun, kami tidak akan pernah takut. Karena keselamatan kehidupan kekal abadi tetap akan menjadi milik kami yang setia kepada Kristus Yesus. Dan ketika kami berserah bersandar kepadanya, kami percaya kuasa kebangkitan itu menggambarkan bahwa mujizat-mujizat pasti masih bisa terjadi dalam hidup kami. Kami bisa mohon, bisa harapkan mujizat itu akan terus terjadi. Namun kami hanya datang dengan segala kerendahan hati, memohon kesembuhan, kepulihan, mujizat itu boleh terjadi di dalam kehidupan saudara-saudara kami yang pada saat ini sedang terbaring lemah. Dan mujizat itu kami mohonkan terjadi hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kalau kami harus pikul juga salib penderitaan itu, beri kami kekuatan, kesabaran Tuhan. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan kasih. Biarlah melalui berita sukacita Paskah ini,
Kami siap menyampaikan berita penuh kemenangan ini, berita sukacita ini kepada siapapun, dimanapun kami berada. Bahwa ada kemenangan terhadap belenggu maut. Ada kemenangan terhadap kegelapan yang menakutkan. Karena itu kami tidak akan pernah takut. Kami akan siap selalu hadirkan damai sejahtera dimanapun kami berada dan berkarya. Kami serahkan negeri ini ke dalam tangan-Mu Bapa, dan mampukan semua anak-anak Tuhan di negeri ini siap menjadi perpanjangan tangan-Mu, saluran berkat-Mu dan Allah damai sejahtera. Kami bisa saling bahu-membahu, mulai dengan kami mengisolasi diri kami di rumah masing-masing, agar kami juga tidak membuat penularan pandemik ini berkembang. Dan kami terus mendoakan para pemimpin di negeri ini untuk terus berkarya, berikan yang terbaik untuk negeri tercinta ini. Hingga waktunya Tuhan turun tangan, lepaskan negara kesatuan Republik Indonesia dari pandemik ini. Kami juga berdoa Bapa untuk tenaga medis, perawat, para dokter yang pada saat ini sedang berjuang di garda terdepan. Beri mereka kekuatan, beri mereka kesabaran, topang mereka Tuhan, hibur mereka, kuatkan mereka. Kami serahkan mereka dalam tangan. Banyak yang kami ingin pinta Tuhan, namun kami yakin, kami percaya Tuhan tahu kebutuhan kami. Inilah doa, permohonan dan rasa syukur kami. Ya Tuhan, di dalam pengasihan-Mu kami mohon. Dan peliharalah kami di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang juga telah mengajar kami berdoa. Kami di sorga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga memaafkan kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami. Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita memberikan persembahan kepada Tuhan sebagai tanda syukur kita atas berkat yang telah dilimpahkannya, sambil mengingat nas Alkitab yang terambil dari 2 Korintus pasal 5 ayatnya yang ke-15 yang menyatakan, "Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Persembahan dan persepuluhan dapat jemaat kirim melalui rekening Majelis Jemaat GPIB Penabur yang tertera pada benih, atau dapat diserahkan kepada gereja di kotak yang telah disediakan di depan pintu gereja pada hari Jumat dan Sabtu pukul 10 sampai dengan pukul 12 WIB, atau kepada majelis jemaat terdekat. Kita menyanyi Kidung Jemaat 292 baitnya yang pertama, Tabu Gendang. Jemaat, marilah kita berdiri untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Allah sumber hidup, terimalah persembahan yang kami beri dengan sukarela. Yesus keselamatan kami, berkenanlah atas hidup kami, agar pelayanan dan kesaksian gereja menjadi berkat.
Roh penghibur, kuatkanlah kami untuk bersyukur selalu, untuk giat menolong siapa yang membutuhkannya. Terpujilah Engkau, dalam nama Yesus. Amin. Jemaat yang terkasih, kita telah mendengarkan berita sukacita Paskah. Kini marilah kita menjadi saksi baginya, sama seperti halnya pada perempuan pada saat itu. Kita pergi dengan damai sejahtera dan lakukan firman Tuhan dimanapun kita berada di tengah-tengah tugas panggilan kita. Kita angkat pujian, bagimu damai sejahtera. Damai sejahtera, bagimu damai sejahtera, bagimu damai sejahtera, bagimu damai, damai dan sejahtera. Avenue Shalom Aleichem, Avenue Shalom Aleichem, Avenue Shalom Aleichem, Avenue Shalom, Shalom, Shalom Aleichem. Angkatlah hati dan arahkan pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat merayakan sukacita Paskah. Tuhan Yesus memberkati.